Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Nah, saya Edi Susanto, mahasiswa SDAB Nalanda. Hari ini saya berkesempatan untuk belajar bersama mengenai Vinaya Pitaka. Nah, Vinaya Pitaka yang kita jelaskan hari ini adalah tentang mengenai keindahan dalam mempraktikkan Vinaya Pitaka. Nah, ketika kita mempraktikkan Vinaya Pitaka, itu tidak hanya kita ketahui itu berasal dari untuk kalangan biku atau biksuni. Nah, tapi itu juga membuat kita mengerti sebagai umat awam juga bisa mempraktikkan itu. Nah, selain itu juga kita juga bisa mendapatkan manfaat dari melakukan Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka yang seperti kita ketahui itu memuat peraturan para biku yang mengatur kita untuk supaya bisa mendekati ajaran Sang Buddha dan lebih memahami ajaran Sang Buddha dan juga menekankan kita untuk disiplin dalam penegakan sila. Vinaya Pitaka keindahannya itu terletak pada ketika kita melakukan kesalahan itu kita tidak akan lagi pusing atau tidak akan mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena sudah dituliskan dan sudah dibakukan dalam sebuah kitab seperti Vinaya Pitaka. Nah, Vinaya Pitaka juga berfungsi sebagai sistem untuk mengatur jalannya para biku, bagaimana di mana biku harus tinggal, bagaimana biku harus bersikap, bagaimana kita sebagai umat Buddha awam kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu dan mengikuti. Nah, biku-biku yang menjalani dan mempraktikkan hal ini, kita bisa melihat dari keseharian mereka dan keseharian mereka, kita bisa melihat mereka bisa menjadi suri teladan yang baik dalam mengembangkan cinta kasih, belas asih dan penerapan sila di dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Sang Buddha atau yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Seperti contoh dalam ketika kita menegakkan sila dalam kita mempraktikkan Vinaya Pitaka atau sila dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melatih diri untuk tidak membunuh dan kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik bagi kita seperti mencuri, membunuh, melakukan tindakan asusila dan hal-hal yang lain, sehingga itu sangat berdampak baik pada kehidupan kita, baik etika, moral maupun budi pekerti kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab serta menjadi orang yang kedepannya lebih baik dan lebih maju. Oke, jadi seperti yang tadi kita sudah jelaskan, manfaat dari melakukan atau mempraktikkan Vinaya Pitaka ada berbagai hal. Nah, salah satunya adalah yang pertama, pribadi akan menjadi lebih dewasa. Nah, dalam menjalankan Vinaya Pitaka, kita belajar mengendalikan diri supaya kita tidak menjadi seorang kekanak-kanakan dan menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, kita bisa menghilangkan nafsu. Nah, dari nafsu dan kemelekatan ini adalah satu hal yang sangat melekat dalam diri kita. Dalam diri kita sendiri, kita mempunyai nafsu yang kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Tapi dengan cara mempraktikkan Vinaya Pitaka, mempraktikkan sila, atidana, dan sebagainya, kita akan menjadi lebih baik dalam menghilangkan nafsu-nafsu yang ada. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan sifat kebajikan kita. Dalam mempraktikkan Vinaya Pitaka, seperti yang kita ketahui, Vinaya Pitaka mempunyai sifat-sifat kebaikan yang diajarkan turun-temurun atau terus-menerus oleh Sang Buddha. Jadi dengan seperti itu, maka Vinaya Pitaka sangat baik atau cocok sekali untuk kita dalam mengembangkan sifat kebaikan yang pada dasarnya kita mempunyai hati kebaikan yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, kita bisa mendapatkan kedamaian dalam diri kita. Nah, jadi bisa kita ketahui ketika kita melakukan Vinaya Pitaka atau kita mempraktikannya ini, kita mendapatkan hal yang baik dalam mempraktikannya dan kita mendapatkan kedamaian. Nah, seperti kita melakukan sila yang baik, hati kita akan menjadi lebih damai dan kita lebih akan mudah bahagia. Yang kelima, bisa kita ketahui kita bisa melepaskan diri kita dari kemelekatan.
yang memang pada dasarnya manusia itu gampang sekali tercekat, termelekat, atau gampang terpedaya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, dengan kita melatih diri dalam Vinaya Pitaka, kita bisa melatih diri kita mempraktikkan sila. Akhirnya kita akan bebas dari keakuan dan kita akan terbebas dari ketercekatan serta kemelekatan. Yang mungkin saya tambahkan yang terakhir, sebenarnya masih panjang lagi ya, tapi kita tambahkan yang terakhir, yaitu membersihkan kekotoran batin. Nah, di dalam diri kita, batin diri kita mempunyai kekuatan batin yang mungkin contohnya seperti sifat iri dengki, benci serakah, mulut jahat, dan sebagainya. Tapi ketika kita mempraktikkan sila, kita akan menahan diri, mengontrol diri, tidak sampai melakukan kekotoran batin seperti itu. Otomatis batin yang sudah kotor itu akan pelan-pelan mudah dibersihkan dengan cara kita melakukan Vinaya Pitaka. Nah, jadi teman-teman, itulah salah satu beberapa manfaat ya yang bisa kita ketahui dari melakukan praktik Vinaya Pitaka. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya. Nah, itu pelajaran yang saya dapat dari Vinaya Pitaka. Semoga pelajaran Vinaya Pitaka ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita dapat mengembangkan cinta kasih, belas asih, maupun hal-hal yang sedemikian kecil menjadi hal-hal yang besar. Nah, kata orang, hal-hal kecil itu ketika kita melakukan hal yang besar dimulai dari kita melakukan hal-hal yang kecil. Jadi mulailah kita melatih diri untuk mempraktikkan Vinaya Pitaka. Nah, Sabe Santa Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.